Langkah pertama, kita tuang 1 liter santan segar ke dalam teflon. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan, 2 lembar daun salam, dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini kita masak sampai santannya mendidih ya. Nah, apabila santannya sudah mendidih seperti ini, kita aduk-aduk sebentar supaya tidak pecah ya. Dan setelah diaduk-aduk, lanjut kemudian kita masukkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 3 jam. Lanjut kemudian kita aduk-aduk terus sampai santannya menyusut dan meresap ke dalam berasnya ya. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, jika santannya sudah meresap, bisa dimatikan apinya, dan kita biarkan sampai ngeset ya. Sambil menunggu, lanjut kita buat bumbu untuk isiannya. 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 buah cabai merah besar, dan 2 butir kemiri untuk ukuran utuh. Kemudian ini kita haluskan ya. Nah, setelah halus, lanjut kemudian kita tumis bumbunya dengan sedikit minyak. Lalu tambahkan 2 lembar daun salam, sejempol jahe, sejempol lengkuas yang sudah digeprek, dan 2 lembar daun jeruk purut. Kemudian ini kita tumis sampai harum. Setelah harum, lanjut kita masukkan 200 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Masukkan juga 150 gram kentang yang sudah dipotong dadu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut kemudian kita masukkan 100 gram ayam suwir. Kemudian kita aduk-aduk dan masak sampai wortel dan kentangnya empuk. Supaya lebih gurih, kita tambahkan 150 ml santan, kemudian aduk-aduk, dan kita masak sampai santannya menyusut. Nah, karena kentang dan wortelnya sudah setengah empuk, kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan seseningnya, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata, dan kita tunggu sampai santannya benar-benar menyusut ya. Nah, setelah santannya menyusut, jangan lupa koreksi rasa. Apabila ada seseningnya yang masih kurang bisa ditambahkan ya. Dan jika rasanya sudah pas, bisa dimatikan apinya kemudian angkat. Nah, apabila berasnya ini sudah ngeset, kita aduk-aduk supaya terurai, kemudian kita angkat. Lanjut kemudian sedikit kita haluskan supaya teksturnya agak halus. Kita haluskan menggunakan ulekan, atau bisa menggunakan alat yang lainnya ya. Kira-kira tekstur adonannya seperti ini ya, tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Kalau mau lebih halus lagi atau tanpa dihaluskan juga bisa banget ya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka yang teksturnya agak halus, jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya.
Langkah selanjutnya, di sini saya sudah siapkan beberapa lembar daun pisang yang sudah dilayukan di bawah terik sinar matahari, atau bisa juga dilayukan di atas kompor ya. Lanjut ambil satu lembar daun pisang, kita siapkan juga bahan isiannya. Lalu ambil secukupnya adonan, supaya ukurannya bisa sama rata. Adonannya ini saya timbang dengan berat 57 gram ya. Kemudian kita pipihkan adonannya, dan isi dengan isian secukupnya, lalu tutup rapat. Dan kita bentuk bulat panjang seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini, kemudian kita bungkus dengan daun pisang dan gulung. Kemudian kita lipat daunnya seperti ini, lalu lipat lagi kedua sisinya ke belakang dan sematkan lidi. Kita lakukan hal yang sama di sisi satunya ya. Lalu kita gunting sisa daunnya supaya lebih rapi. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Nah, dari satu resep ini saya mendapatkan 26 pieces kue arem-arem ya. Lanjut kemudian kita susun ke dalam kukusan. Setelah selesai, lanjut kemudian kita kukus. Pastikan kukusannya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Kita kukus arem-aremnya ini selama 30 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, setelah 30 menit, bisa dimatikan apinya kemudian angkat dan dinginkan. Nah ini dia hasilnya. Apabila kuenya ada yang peyok, bisa kita rapikan dengan cara digelintir seperti ini ya. Kue arem-arem ini memang mirip dengan kue lemper ya. Bedanya kalau kue lemper bahannya terbuat dari beras ketan, kalau kue arem-arem ini terbuat dari beras biasa. Untuk rasanya ini sudah pasti enak banget, gurih, wangi, pokoknya endolita banget, sangat rekomen untuk dijadikan peluang usaha, isian snack box, atau untuk hidangan saat acara keluarga. Isiannya juga bervariasi, tidak harus diisi dengan sayur ya, kalian juga bisa mengisinya dengan ayam suwir, atau bisa juga diisi dengan abon ya. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.